Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana kebalikannya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Bapak juga ada waktu untuk memenuhi tugas daripada guru penggerak, yaitu penyelesaian modul 3.1, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Begini Bapak, ada beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu ada solusi yang nanti Bapak utarakan, dan solusi tersebut akan menjadi pedoman bagi saya untuk sebagai referensi bila mana nanti kedepannya saya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak dalam hal ini bisa membantu saya untuk menjadikan figur bagi saya untuk kedepannya. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi masalah yang saya hadapi, terutama masalah moral ya. Karena kebetulan selama saya jadi kepala sekolah belum menemukan kasus tentang moral yang dihadapi, yang dialami oleh saya, karena alhamdulillah dengan artinya ketika start kita selalu mengajak kepada rekan-rekan bahwa kita ini sama. Sama artinya semua itu pemimpin. Yang dibedakan saya selaku kepala sekolah paling mengambil finishing. Mengambil finishing ketika ada masalah, apa yang harus saya putuskan. Oh iya. Jadi kasus tidak ada kasus siapa ya? Nah, bukan tidak ada, belum menemukan. Ya kita harapkan nanti jangan sampai menemukan kasus. Sampai ada ya. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kejadian di mana kejadian tersebut mempunyai kepentingan sama-sama benar atau dilema, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasusnya bagaimana, terus bagaimana Bapak mengambil keputusan itu? Ya. Ketika ada kasus di mana nilainya sama dengan sama dengan benar. Itu menurut pandangan seseorang mungkin kalau kita lihat boleh dikatakan berpendapat bahwa itu sama benar. Tapi kalau teliti mungkin berbeda tipis. Ada yang lebih benar. Iya. Nah, walaupun nanti saya selaku pemimpin punya pendapat ini yang paling benar, tapi saya juga tidak menganggap kecil dan mudah permasalahan itu. Kami pun artinya sharing dengan rekan-rekan, walaupun bagaimana rekan-rekan itu juga memiliki kelebihan. Nah, kemudian disaring, dibulak-balik, ternyata keputusan itu mendekati finishing. Nah, saya putuskan bahwa inilah yang lebih benar. Iya. Itu sehingga kebijakan itu tidak rancu dan mulus dirasakan oleh kita semua. Iya. Jadi kalau
kalau pengambilan keputusan itu Bapak menggunakan apa namanya musyawarah ya, Iya, iya, musyawarah dengan rekan-rekan mana yang terbaik, Iya. terus diambil resiko paling minim, Iya, minimal sekali ya Pak ya. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan menangani kejadian itu Pak? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama mungkin juga pendekatan ya, Mm-mm. pendekatan satu persatu, Iya. kemudian mengambil data. Mm-mm. Nah, setelah pendekatan dan mengambil data, baru kita bisa menemukan kesimpulan. Mm-mm. Kesimpulan yang mungkin tadi kan sama benar, Iya. tapi setelah diteliti, dicatat, itu data, ternyata mungkin lebih efektif dan efisien. Kita bisa langsung menilai inilah yang terbaik gitu. Iya, iya, iya. Ya, dan langkah berikutnya mungkin untuk suatu namanya kepemimpinan itu yang perlu dimiliki adalah memiliki sikap keterbukaan, ya, transparansi, walaupun artinya di sini bukan berarti transparansi full, Mm-mm. artinya telanjang ya. Mm-mm. Bukan telanjang ya. Pengertian Iya. transparansi itu artinya bukan berarti telanjang gitu. Mungkin itu aja Pak Bos. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kejadian dilema etika itu, Pak? Ya tadi udah saya singgung di awal, itu dengan pendekatan, ya pendekatan. Terus tadi mengambil data. Iya. Nah, setelah didapatlah informasi, maka informasi itu kita ambil dengan tidak sembarang gitu, karena udah betul-betul melakukan pendataan. Iya. Sehingga informasi itu mendekati ke hal yang benar. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung kita putuskan Ya. tanpa ada pendekatan dulu. Ya. Ya Pak ya, itu ya. Untuk pertanyaan yang kelima nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kejadian atau pada situasi dilema etika itu yang jadi tantangan Bapak? Yang jadi tantangan pertama itu psikologis masing-masing individu. Iya. Yang mungkin sangat artinya berpengaruh. Karena si A itu beda dengan si B, Iya. si B beda dengan si C. Istilahnya kalau misalnya si A itu nggak bisa ditonjok lah, nggak bisa. Si B bisa ditonjok, tapi ngelawan. Si C ditonjok diam saja, nerima. Nah, artinya betul-betul kita harus mengetahui langkah pertama itu secara psikologis siapa yang sedang dihadapi. Iya. Ya, jadi artinya secara psikologis rekan kita ini tidak bisa disamakan. Jangan sampai ketika kita mengambil suatu keputusan itu tidak berbuah gitu. Iya. Bahkan timbulnya broken lah. Iya. Secara sosiologi, psikologi itu perlu dimiliki oleh kita. Gitu. Jadi tidak dipukul rata ya Pak ya. Rata, ya. Tadi melihat yang di depan kita ini siapa, terus langkah yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu bagaimana gitu ya Pak. Ya. Tidak terasa tinggal 3 pertanyaan lagi nih Pak ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kejadian dilema, peristiwa dilema itu Pak? Ya, itu emang ada harus. Artinya karena apa? Karena dilema itu apakah termasuk ringan, sedang atau berat. Nah, ketika kita yang sedang mungkin itu lebih cepat, yang ringan itu mungkin lebih cepat, dan yang berat itu mungkin harus lama. Artinya kita harus punya jadwal. Iya.
Ini Bapak, untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu? Pasti ada, artinya manusia itu makhluk sosial. Kita jangan egois, walaupun kita seorang pemimpin, harus ada partner untuk diminta pendapatnya, sehingga nanti hasilnya ketika kita mengambil keputusan itu tadilah itu lebih tepat gitu. Pasti harus ada partner yang, tapi partner juga yang betul-betul dia paham dan memiliki kelebihan daripada yang lain gitu. Siap. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau kita menyapu dengan satu gigi nggak mungkin bersih ya Pak ya. Jadi perlu ada istilahnya kolaborasi dengan rekan sejawat atau kepada atasan kita yang lebih tinggi. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini udah nggak terasa, ini sudah waktunya hampir selesai Pak ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Ya, yang dapat saya petik ya tadi, dengan adanya dilema yang kita hadapi itu harus kita hadapi dengan bijak. Dengan bijak artinya jangan pakai emosional. Atau otoriter lah. Kita juga harus tahu permasalahan itu dari mana dan kenapa gitu. Sehingga ketika kita bertindak, memberikan keputusan tidak sia-sia. Ada buahnya ya. Ada buahnya gitu ya. Dan mungkin itu Bapak yang bisa saya tanyakan dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Dari pengalaman Bapak ini akan menjadikan referensi buat saya ke depan. Amin. Dan semoga apa yang Bapak tuangkan di sini bisa menjadi pembelajaran bagi manusia, insan seantero jagat, karena nanti Bapak ini, pendapat Bapak ini akan dilihat di channel-channel yang lain Pak. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.1, yang mana dalam tugas tersebut saya ingin menimba pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Bongaslim. Selama jadi kepala sekolah, mengalami dilema apa yang nanti akan saya tanyakan secara runtut ya Pak ya. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Baik Bapak, untuk lebih mempersingkat waktu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya terima kasih dan selamat datang mungkin atau selamat berkunjung di SDN 1 Bongas, di sekolah kita ini. Pengalaman atau hal-hal yang menjadi dilema di sekolah kita ini adalah salah satu program dari pemerintah, yaitu adanya ANPK, di mana program ini diharuskan seluruh sekolah untuk
dapat mengikuti program pemerintah yang namanya ANBK, itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Iya. Namun yang menjadi dilema adalah di sekolah kita ini belum ada komputer dan laptop pun hanya satu, yaitu pegangan operator sekolah. Oh, Itulah dilemanya. iya, iya, iya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk keputusan saya di sekolah ini adalah karena memang program pemerintah itu harus dilaksanakan dan memang baik untuk menilai dan mengacu daripada mutu pendidikan di sekolah, maka kita punya inisiatif untuk bisa dilaksanakan dengan menumpang ke sekolah lain yang punya komputer banyak, yang punya apa istilahnya itu, yang memenuhi syarat untuk bisa dilaksanakannya ANBK. Menumpang. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, dalam pelaksanaannya karena siswi kita itu belum punya komputer yang memadai, maka untuk melaksanakan itu dengan cara menumpang dan latihan terlebih dahulu. Iya. Latihannya ya itu apa istilah itu, latihan bersama, kita berkunjung ke sekolah yang punya komputer lengkap. Di sana kita menjalin kerjasama untuk bisa melaksanakan ANBK. Sebagai persiapannya latihan dulu, cara membuka, menutup komputer dan laptop, barangkali pakai laptop. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk secara efektifnya kita harus bisa membagi waktu, karena kita itu waktunya belajar, ya kita belajar, maka harus disisihkan waktu dalam 1 minggu atau 2 minggu, itu 2 minggu sekali kita harus bisa belajar membuka komputer pada anak-anak supaya bisa memegang dan membuka tutupnya, cara bagaimana untuk mengaktifkan komputer dan lain sebagainya, itu kita membagi waktu, artinya entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali. Itu cara untuk lebih efektif dalam mengatasi kesulitan atau dilema dalam ANBK ini. Iya. Itu. Iya Bapak. Terus yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu tantangannya. Jadi kita itu harus bolak-balik atau pergi ke sekolah yang punya komputer. Iya. Jadi itulah, jadi harus bisa, kalau anak-anak, membawa anak-anak tentunya kan harus punya ada anggaran atau biaya, orang mesti minum dan sebagainya. Iya, ada yang ditugaskan. Nah, itu untuk tantangannya dan perlu pengorbanan. Iya Bapak. Itu Tantangannya supaya cepat diatasi kan begitu ya Pak. iya. Terus pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk atau prosedur ya,
seperti apa yang Anda lakukan? Nah, jadi karena memang menyangkut daripada jam belajar, kita sebetulnya sebelumnya itu harus musyawarah dulu bagaimana cara membagi waktu tersebut, karena ini jelas meninggalkan bagi guru meninggalkan mengajar, bagi siswa yang meninggalkan belajar untuk materi pelajaran yang diselesaikan dalam mata pelajaran tersebut di hari itu. Oleh karena itu kita sebelumnya itu musyawarah untuk menyelesaikan apakah setiap minggunya itu harus ada waktu untuk belajar ke sekolah itu yang punya komputer, ataukah 2 minggu sekali. Itu dimusyawarahkan dulu. Terus siapa yang akan mendampingi siswa tersebut. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung pergi, tetapi harus dirumuskan dulu. Dan apa-apa yang diperlukan, barangkali harus ada anggaran, maka dirumuskan terlebih dahulu. Itu cara untuk menyelesaikan. Berarti ada jadwal ya? Iya, ada jadwal yang itu sebelum menentukan jadwal kita harus musyawarah dulu. Itu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kebetulan dalam musyawarah rapat guru tentunya di sekolah ini ada usulan dari salah satu guru yang ini berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Nah, itu salah satu usulannya adalah menunjuk operator yang sudah biasa menggunakan komputer atau laptop untuk bisa mendampingi siswa-siswi kita dalam persiapan AMBK tersebut. Jadi itu sangat membantu dan sangat mempermudah untuk bisa berjalan dalam melaksanakan AMBK tersebut. Istilahnya diserahkan sama ke ahlinya. Ya, ahlinya, iya. Jadi ada operator, jadi silakan operator itu mendampingi dan melatih siswa untuk persiapan AMBK. Ya, alhamdulillah bisa lancar, iya. Kan operator di sana cuma ada satu di sekolah yang itu tadi ya. Terus mending kalau kita bawa operator dari rumah kan ya Pak ya, dari sekolah maksudnya. Jadi kan bisa waktu bisa cepat. Nah, istilahnya anak-anak tidak banyak tanya, langsung dikasih tahu langsung beres gitu ya. Gitu. Jadi ada seseorang yang membantu. Kolaborasi yang baik nih Pak ya. Terus pertanyaan yang terakhir Pak, tidak terasa udah hampir selesai. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, untuk ini pengalaman yang harus kita bisa ambil sebagai dilema daripada sekolah kita ini, maka kita ya punya inisiatif nanti ke depan kita harus bisa ya entah bagaimana caranya untuk bisa memperoleh komputer, entah itu caranya nyicil istilah itu, kita beli 1 atau 2 supaya jangan sampai kita menumpang terus. Jadi harus diprogramkan, menganggarkan, kita dirapatkan, dimusyawarahkan dengan komite rapat orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah ini yang merupakan dilema di sekolah kita ini supaya jangan menumpang terus. Kalau hidupnya orang menumpang terus kan tidak enak. Iya, Pak. Ya, bisa-bisanya kita harus bisa mandiri. Nah, kalau sudah mandiri kan enak, kita itu artinya bebas dalam mempergunakan komputer, tidak khawatir rusak, atau kita itu setidak-tidaknya harus punya anggaran untuk bisa menutupi daripada
SD yang ditempati. Iya. Jadi ya begitu, kita mengambil kesimpulan bahwa nanti untuk mengatasi dilema ini kita harus bisa lah setidaknya bisa mandiri dengan mengadakan supaya bisa mendapatkan komputer, entah itu caranya secara satu persatu kita harus bisa membeli dan harus bisa mengusahakan. Begitu untuk kesimpulan terbanyak. Terima kasih Bapak. Tidak terasa pertanyaannya sudah sampai pertanyaan yang terakhir tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas pelajaran Bapak kepada saya sebagai calon guru penggerak. Semoga nanti kedepannya saya bisa meniru langkah-langkah Bapak untuk kemajuan sekolah kami. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita coba. Coba dulu.